Part 40. Danu memasang wajah marah saat melihat Firna berdiri di depan pintu masuk rumahnya. Sekarang dia tahu apa penyebab Fiona marah karena mengetahui fakta jika dirinya memiliki istri selain dirinya. Dengan amarah yang tertahan bahkan saking marahnya tangannya sampai terkepal. Jalannya begitu cepat dan jangan lupa raut wajahnya berubah jadi merah padam. Dari kejauhan saja Danu sudah melihat senyum mengejek dari Firna. Seolah-olah senyum itu mengartikan, rasain aku sudah membuat rumah tanggamu hancur. Petik 1. Pemikiran itu membuat rasa marah pada diri Danu semakin membara. Firna yang memang tengah bersedekap tangan di atas perutnya, seraya menyenderkan punggungnya ke daun pintu menahan langkah Danu. Kejutan. Mas Danu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik? Tanya Firna. Padahal makna dari pertanyaan ini adalah sebuah sindiran. Karena dia yakin telah terjadi sesuatu yang besar pada Danu dan Fiona. Firna tahu jika saat ini Danu sedang dalam mood tidak baik-baik saja. Harus merasakan apa yang dia dan Jihan rasakan. Lo kok diam aja sih, Mas? Apa kabar? Seminggu kita nggak ketemu loh. Apa kamu nggak kangen sama aku atau kamu nggak terkejut dengan kehadiranku di sini? Tega kamu ya, Mas. Petik 2. Firna pura-pura merajuk, bergelayut manja seraya bibir yang ia manyun-manyunkan. Danu menepis tangan Firna, membuat Firna langsung berlonjak kaget. Lebih tepatnya berpura-pura kaget. Ya Allah, Mas, kamu apa-apaan sih? Biasanya juga kamu gak pernah marah kalau aku seperti tadi, terang Firna. Namun yang terjadi di detik berikutnya, Danu mendorong tubuh Firna masuk ke dalam rumah. Lalu menutup pintu dan menguncinya. Setelah pintu dikunci ia kembali menatap Firna. Sementara Firna masih mengadu kesakitan karena Danu mendorongnya dengan begitu keras. Mas, kamu apa-apaan? Sakit tahu. Petik 2. Belum juga kering rasa sakit di bahunya. Danu malah kembali menyerang dirinya. Kali ini Danu mencekik Firna. Firna sampai kesusahan untuk bicara dan bernapas. Apa yang kamu katakan pada Fiona? Firna, sebenarnya apa yang kamu mau sampai-sampai menghancurkan rumah tanggaku dengan Fiona? Aku tidak akan memaafkan kamu, Firna. Petik 2. Mas, lepas, kau gila. Aku bisa mati jika kamu mencekikku. Racau Firna seraya terus berusaha untuk melepaskan diri. Sadar jika dirinya sudah berbuat gegabah, mungkin saja nyawa Firna bisa lenyap di tangannya. Membuat Danu melepaskan cekikannya. Firna pun terbatuk-batuk sesaat cekikan itu terlepas. Geram bercampur marah dan kesal membuat Danu berteriak seraya menjambak keras surainya. Ark. Petik 2. Setelah itu Danu kembali menatap Firna yang masih terbatuk-batuk dan terengah-engah. Kamu sudah berbuat kurang ajar, Firna. Semuanya kacau dan itu gara-gara kamu. Petik 2. Firna terkejut dengan perkataan Danu. Ia merasa tengah disalahkan oleh Danu. Dan merasa jika Danu seperti korban dalam masalah ini padahal dirinya lah menjadi korban yang sebenarnya. Bagaimana tidak? Suaminya menikah lagi dan dia tidak mengetahuinya. Ini sudah di luar batas kewajaran. Kenapa kamu malah menyalahkan aku? Kenapa aku merasa kamu seolah-olah jadi korban utama dan akulah tersangka sesungguhnya? Apa tidak terbalik, Mas? Di sini akulah korbannya. Harusnya aku yang marah sama kamu. Tapi ini apa? Justru kamu marah-marah tidak jelas. Sebenarnya apa sih isi kepalamu? Lagi-lagi kamu melakukan hal yang sama seperti 5 tahun lalu. Petik 2. Stop, jangan banyak bicara, Firna. Sepertinya tanpa aku beritahu apa alasannya. Kamu sudah tahu. Sumut Danu dengan nada tidak ingin dikambing hitamkan. Firna tertawa hambar seraya menyeka air mata di sudut matanya. Ya, kau benar. Tanpa kamu beritahu pun aku sudah tahu jawabannya. Tapi apakah harus sampai seperti ini?
Menikah sembunyi-sembunyi dariku. Kalau memang kamu tidak terima dengan kekuranganku dan berniat ingin menikah lagi, bilang Mas. Tidak seperti ini. Aku jadinya berharap banyak padamu. Aku berpikir kamu pria setia dan baik yang mau menerima dengan ikhlas wanita tak sempurna seperti aku. Namun kenyataannya apa? Kau menusukku dan ini sangat sakit. Petik 2. Danu menggelengkan kepalanya seraya tertawa mengejek. Lagi pula untuk apa aku harus cerita ke kamu? Pria itu memiliki kelebihan menikah lebih dari 1 kali. Petik 2. Kau memang benar, Mas. Tapi persepsi kamu mengenai nikah lebih dari 1 kali itu salah. Tidak seperti ini konsepnya. Petik 2. Sudahlah, jangan so menasehatiku. Aku tidak butuh nasihat darimu. Jangan bertindak seolah-olah kamu wanita benar saja. Pokoknya aku tidak mau tahu bagaimanapun caranya kamu harus bisa membuat hubungan antara aku dan Fiona kembali utuh. Ujar Danu seraya menunjuk-nunjuk ke arah wajah Firna. Firna memalingkan wajah. Tatkala Danu menunjuk-nunjuk ke arah wajahnya. Setelah itu ia kembali meluruskan pandangannya. Aku tidak peduli, itu bukan urusanku. Uruslah urusanmu sendiri. Adapun aku ke sini hanya ingin mengambil tas dan juga ingin meminta kamu menalakku. Sekarang juga. Petik 2. Oh, jadi gitu. Baiklah jika memang mau kamu seperti itu. Lagi pula untuk apa aku terus mempertahankan wanita tidak berguna seperti kamu? Sungut Danu dengan tidak berperasaan. Tanpa sedikit pun memedulikan bagaimana perasaan Firna dikatai seperti itu. Dengarkan aku. Firna putri, mulai hari ini kamu bukan lagi istriku. Aku talak kamu. Petik 2. Jelek. Sebenarnya hati Firna begitu sakit mendengar kata talak dari Danu. Karena jika boleh jujur dari hatinya paling dalam ia sama sekali tidak ingin berada di posisi ini. Posisi di mana ia harus ditalak Danu. Namun setelah ia berpikir semalaman, ia dengan yakin ini mengakhiri pernikahan mereka. Toh, mereka saja selama 5 tahun ini hanya menikah secara siri. Hal yang membuat ia yakin, kenapa ia memilih untuk bercerai adalah karena Danu tidak menjadikan kejadian di masa lalu sebagai pelajaran. Ia malah mengulanginya dan saat ini dirinya sendiri yang jadi korban. Firna yakin jika Danu tidak akan berubah, Danu pasti akan terus mengulangnya di saat istrinya tidak bisa memberikan apa yang ia inginkan. Dengan menahan rasa sakit di hati dan menahan agar air matanya tidak luruh, Firna mencoba untuk tetap tersenyum. Ia tidak ingin memperlihatkan kesedihannya di depan Danu. Rasanya tidak pantas juga menangisi pria tak setia seperti Danu. Air matanya terlalu berharga untuk menangisi nasibnya karena sudah ditalak Danu. Akhirnya aku bisa berpisah dengan pria model kamu. Terima kasih atas waktu 5 tahun ini dan terima kasih pula atas luka yang sudah kamu torehkan. Aku pergi. Assalamualaikum. Petik 2. Firna langsung pergi saja meninggalkan kediaman Danu. Ia bahkan melupakan tasnya yang sedari awal memang ingin ia bawa. Ia ingin secepatnya nyah dari hadapan Danu. Sana pergi. Jangan pernah memperlihatkan lagi wajahmu di hadapanku. Dasar wanita tak berguna sombong. Tidak akan ada seorang pria yang mau menikahi wanita yang tidak memiliki rahim seperti kamu. Cerocos Danu seraya berteriak karena Firna semakin menjauh.